nasihatnya hati-hati jangan ke situ. Oh, bahkan cerewet bahkan sebagai bentuk kasih sayang. Itu yang dimaksud bahwa santri itu harus punya sifat syafaqah. Biar sama teman-temannya itu tidak boleh ada bullying, tidak boleh ada kekerasan. Kalau ada syafaqah saja, ada rasa kasih sayang. Maka sama teman-temannya tidak akan ada bullying sama ini. Bagaimana mau membuli dan menghina temannya? Kalau dia meyakini bahwa temannya itu adalah orang yang sedang berjuang yang sama dengan dia dalam mencari ilmu, selesai dalam hal kekerasan, bullying itu tidak ada. Ini santri saja, apalagi gurunya nanti. Lanjut, wayang bawi seharusnya ayyakuna sohibul ilmi, pencari ilmu itu, orang yang punya ilmu itu musfiqon. Dulu angkatan 1 ada namanya Syafiq Al-Mughni. Syafiq, orang yang penuh kasih sayang, musfiqon, lemah lembut, orang yang penuh kasih sayang, nasihan, suka menasihati. Suka menasihati itu bukan berarti tidak tahu tempat, suka menasihati dia tahu momen untuk menasihati dan diambil peran itu. Bukan seperti orang yang saya kalau menasihati nanti tidak enak, dia akan menjauhi saya. Hanya dia milih untuk bagaimana dia menjadi orang yang disukai banyak orang tanpa melakukan peran-peran nasihat. Itu bahaya. Dia kesibukannya ngejar kesukaannya orang, maka dia akan minim nasihat biasanya. Kenapa? Kalau menasihati sama dengan saya akan dijauhi. Kalau katanya ulama begini, kalau ada ulama yang tidak punya haters, itu bermasalah. Kenapa bermasalah? Dia tidak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dengan benar. Paling hanya tema-temanya sesuai dengan request dan kenyamanan jemaah. Tidak ada yang tema-tema yang membuat, kan orang kalau diajak berbuat baik, dilarang keburukannya itu kadang tidak terima. Itu gitu saja. Jadi nasihat, bentuk dari care itu nasihat. Orang yang punya ilmu harus musfik. Syarat pertama itu harus penuh kasih sayang, yang kedua itu adalah suka menasihati, yang ketiga wairu hasib, tidak boleh hasud saja. Seorang guru itu tidak boleh ada sekecil pun biji hasad, rasa iri dengki. Karena itu bagian dari media agar ilmu itu mudah nyampe ke murid. Kalau tidak itu bermasalah nanti, proses nyampainya itu masih bermasalah. Fal hasadu, hasad itu yadur, membahayakan dia. Hasad itu membahayakan pelakunya, Ustaz. Nomor 2 baru yang dihasati, nomor sekian itu. Tapi nomor 1 itu yang paling kena dampak bahaya hasad adalah pelakunya sendiri justru. Wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat sama sekali. Konteksnya guru itu gimana, Ustaz? Cara mengamalkan guru biar tidak hasad pada murid. Memang ada guru hasad sama murid, bisa jadi ada. Ketika dia memperlakukan murid tidak maksimal, tidak optimal, khawatir lebih alim dari anaknya misalnya. Saya asli dia nanti lebih pintar dari NASA ya. Ini berbahaya. Problem saja, karena sudah ada hasad di situ. Saya Ustaz, tidak tahu dari tahun berapa. Cara pandang saya pada siswa itu, ini cara pandang saya tidak tahu dari kapan, tapi jelas sudah lama. Yang saya ajari di depan saya ini adalah generasi bangsa dan agama ini. Berapa tahun berikutnya dia akan bisa jadi tokoh, jadi guru, jadi politikus, jadi pejabat. Penerus kan gitu kan ya. Saya kalau tidak serius memperlakukan anak-anak di depan ini, berarti sama dengan saya main-main dalam hal mempersiapkan generasi bangsa. Yang bisa jadi anak saya nanti jadi muridnya orang yang di depan saya yang bisa jadi guru. Di depan saya ini bisa jadi guru dan di antara muridnya adalah anak saya. Sehingga perlakuan saya kepada murid ini tidak tetap terlalu serius menyiapkan dia sebagai guru. Nanti anak saya ketika belajar dia tidak akan mendapatkan ilmu yang serius juga. Sehingga bayangannya adalah ini visioner seharusnya ya, membayangkan anak-anak di depan kita di kelas itu. Ini nanti bisa jadi pejabat kalau saya tidak serius ngopeni mereka. Saya sama dengan
menitipkan bangsa dan generasi kita pada calon yang tidak siap sebenarnya. Sehingga perlakuannya optimal akhirnya. Tidak ada yang diimani, tidak ada yang serius, akhirnya tidak ada yang tidak serius, akhirnya dikeluarkan semuanya. Itu mindsetnya gitu saja. Sebagai bentuk tadi bahwa guru itu harus musfikon, nasihan, dan tidak boleh hasad. Harus penyayang, harus suka menasihati dalam bentuk care. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada hasad. Bahkan guru yang sukses itu adalah muridnya yang jauh lebih sukses daripada guru. Mindsetnya harusnya begitu saja. Kita lanjutkan. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam, dan ustadz kami, guru kami Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu yaqulu, beliau berkata, qalu, ulama-ulama dulu berkata, inna ibnal muallimi, sesungguhnya putranya seorang guru, yakunu aliman, akan jadi orang alim, li'annal muallimah, karena guru itu yuridu pengen ayyakuna talamiduhu fil qur'ani ulama, ayyakuna pengen talamiduhu, murid-muridnya fil qur'ani ulama dalam Al-Quran. Ada seorang guru yang anaknya itu jadi ulama besar gara-gara ketika guru ini ngajar, murid-muridnya selalu diharapkan jadi ulama besar. Barokahnya pengen murid-muridnya jadi ulama besar, anaknya juga dijadikan anak ulama besar. Itu yang saya maksud dulu saja. Saya mungkin pernah menyampaikan berkali-kali. Kalau berangkat ngajar ke ICN, itu yang dibayangkan adalah anak-anak kita yang ditinggal di rumah atau yang dititipkan gitu. Ya Allah, saya mau ngajar anak-anak di ICN, saya tinggalkan anak saya. Tolong perlakukan anak saya jauh lebih baik dari cara saya perlakukan anak-anak di ICN. Sehingga kita titipkan anak kita pada Allah karena kita sedang sibuk ngajar umatnya Rasulullah. Gua mau bilang anaknya orang lain yang juga. Sehingga berangkat ngajar itu, masya Allah, saya tinggalkan anak demi ngajar anak-anak di ICN. Tolong ya Allah perhatikan anak saya ini. Sehingga perlakuan kita di ICN pada anak-anak di ICN itu akan berbalas perlakuan Allah pada anak-anak kita yang tinggal di rumah. Sehingga motif-motif meskipun motif-motif dari nafkah, rezeki itu nomor sekian saja. Nomor satu itu bayangkan ya Allah, ini anak-anak di ICN, anak-anak yang sudah tidak punya orang tua. Mereka butuh sekali pendampingan, butuh sekali kasih sayang. Saya masuk ke sana. Tolong sebagai gantinya anak saya di rumah di backup ya. Bahasa saya sudah gitu kan. Itu bagian dari barokah itu, Ustaz. Maka anak yang ada di rumah itu jadi orang alim, insyaallah. Begitu. Sehingga masuk di niat-niat yang tadi. Kita lanjut. Fabi barokati, maka dengan barokah iktiqadihi, keyakinan tadi guru tadi saja, keyakinan bahwa anak yang kita tinggal di rumah itu di backup langsung sama Allah. Keyakinan begitu, wa syafaqatihi, dan kasih sayang guru tadi pada murid yang di sekolah, barokahnya kasih sayang guru yang terhadap murid di sekolah, yakunu ibnuhu aliman, maka anaknya juga jadi orang alim. Nah, gitu saja. Yakunu ibnuhu aliman, maka anaknya jadi orang alim. Ini ada hadisnya, Ustaz. Hadisnya itu populer sekali, ada di kitab Fushul ya. Ketika Sayyidina Umar kayaknya yang nemu burung di tengah jalan itu sebagai bentuk kasih sayang, bentuk syafaqah, maka ada bunyi hadis, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi yang makhluk yang ada di bumi, katanya Rasulullah, makhluk yang ada di bumi itu sayangi, maka yarhamukum man fis sama. Maka makhluk yang di langit, maka yang di langit bukan makhluk, maka yang di langit akan menyayangi. Balasannya berbeda. Sayangi yang ada di bumi, maka yang di langit balasannya akan menyayangi. Lebih keren mana disayangi oleh makhluk yang di bumi ketimbang yang di langit? Karena yang di langit itu pemilik alam semesta. Kan gitu.
Sehingga ini yang saya maksud tadi itu bahwa motif-motif kebaikan dan kasih sayang itu kalau benar dan tulus itu berbalas kasih sayang yang lebih dahsyat. Kenapa? Karena pemilik kasih sayang ini adalah Allah yang langsung. Sehingga itu perlu masuk saja kalau berangkat sekolah, berangkat ngajar itu masuknya tadi. Ya Allah, saya tinggalkan anak-anak saya. Itu tolong backup, tolong sayangi mereka sebagaimana saya menyayangi murid-murid saya di sekolah. Sebagai bentuk barokahnya nanti anak-anak kita dijadikan orang alim. Itu begitu bisa ya. Strategi cara bagaimana ulama dulu itu mencetak anak-anak yang menjadi ulama juga. Tidak sekedar tidak harus kita itu jadi orang alim juga, lewat barokahnya niat yang benar, lewat barokahnya kasih sayang kita pada murid-murid kita yang dari JL itu bisa berbalas keberkahan yang luar biasa untuk anak-anak. Itu saja mungkin. Selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah. Semoga kita diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk melanjutkan niat-niat baik kita dan baik-baik kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Cukup? Baik, alhamdulillah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.